Kota Solo, yang juga dikenal sebagai Surakarta, adalah sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Kurang lengkap kalau kita ngomongin Solo tanpa kerajaan. Kasunanan Surakarta menjadi pusat kehidupan kerajaan dan memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan berbagai aspek budaya Jawa. Sementara itu, makam-makam raja dan anggota keluarga kerajaan menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Kasunanan Surakarta. Makam-makam ini tersebar di berbagai lokasi, seperti di Astana Mangadeg dan Astana Giribangun di Karanganyar, serta di Imogiri di Yogyakarta. Selain itu, ada loh sebuah makam yang letaknya tidak biasa. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tengah kota, bahkan hingga ada yang bertempat di trotoar. Coba kita tanya, kira-kira pada tahu nggak ya? Oh ya, nama saya Maulana Adil Hamzah, bisa dipanggil Adil. Perkenalkan, nama saya Ismail, penjual batagor. Halo, aku Nisa, aku dari FIB UNS. Saya Jovan Renaldi. Ya, nama saya Tilis. Nama aku Awan. Nah, ada makam yang terletak di pinggir jalan loh. Tempatnya yang berada di Jalan Abioso atau pada zaman dahulu disebut dengan Jalan Taposonan nomor 1 yang berletak di Kampung Taposonan. Makam ini berada persis di sebelah jalan raya dan bersebelahan langsung dengan Gor Bakti atau yang sering kita sebut sekarang dengan Gor Sritex. Kira-kira pada tahu nggak ya? Oh, yang di sebelah Sritek, saya kurang tahu ya. Kayaknya kurang tahu saya. Belum tahu nih. Tahu. Setahu aku ya, itu tuh makam dari orang keraton, tapi itu dia tuh dihianatin gitu loh sama keraton. Dituduh yang enggak. Padahal dia nggak melakukannya. Terus warga-warga sekitar tuh respect sama dia. Nah, jadi waktu pembangunan Gor Sritex, makam itu tuh nggak dipindahin gitu. Oh, belum tahu itu, Mas. Nggak tahu. Oh ya, tahu yang di pinggir jalan itu ya. Kebetulan aku bukan orang asli Solo sih, Mas. Kalau Mas siapanya saya kurang tahu ya, cuman ya pernah lewat terus tahu kalau itu makam. Jadi, makam yang letaknya di Jalan Abioso sebelah Gor Sritex itu merupakan makam Mbah Precet. Mbah Precet sendiri adalah pujangga dari Keraton Solo yang mengabdi ke Keraton Kasunanan Surakarta. Mbah Precet merupakan sosok Robin Hood di Kampung Taposonan yang selalu membantu rakyat kecil pada zaman kolonial. Lokasi makam Mbah Precet mulanya merupakan bekas area pemakaman. Makam-makam di area tersebut kemudian dipindah ke lokasi lain pada sekitar tahun 1980-an. Hanya satu makam yang akhirnya tidak dipindah, yakni makam Mbah Precet. Makam Mbah Precet ini biasa ramai pada hari Selasa dan Jumat. Biasanya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada orang yang datang untuk berdoa maupun menebar bunga di makam tersebut loh.
Selanjutnya, di dekat Mall Solo Paragon juga terdapat makam, merangkap sekaligus candi loh. Hayo, kapan lagi kalian tahu di kota Solo terdapat candi? Akan tetapi, candi yang satu ini berbeda dengan candi-candi yang kalian ketahui. Karena candi di kota Solo ini memiliki infrastruktur yang sangat khas dengan gaya Eropa. Lokasinya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Mangkubumen, Kota Solo. Kira-kira pada tahu nggak ya, ini itu candi atau makamnya siapa? Sedikit tahu ya, karena di situ candi tapi ornamennya ornamen Eropa. Di situ keunikannya. Yang saya tahu itu aja. Untuk bangunannya sendiri saya kurang tahu detail ya. Hanya tahunya tentang ornamennya saja, ornamen bernuansa Eropa gitu. Itu aja sih. Nggak tahu. Enggak. Kalau monumen kayak makam gitu juga nggak tahu semua ya mas itu mas. Iya, nggak tahu. Oh, kalau itu saya juga sempat tahu, itu ceritanya ari-arinya kerajaan gitu, Mangkunegaran berapa gitu. Terus dimakamin di situ. No comment, nggak tahu. Jadi, ini adalah tempat dikuburnya ari-ari atau tali pusar dari seorang patih keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Patih Kanjeng Adi Aryo Sasranagara. Konon, bangunan itu sudah mulai ada sejak tahun 1840. Patih ini hidup pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9. Bentuknya memang tidak seperti candi pada umumnya ya, karena bentuknya itu berarsitektur Belanda atau Eropa. Jadi pada zaman dahulu banyak sekali nisan-nisan makam yang memiliki bentuk hampir serupa. Demikian pula pada bentuk tugu pada Candi Mangkubumen. Terdapat 4 tiang penyangga dan atapnya mengkerucut seperti ornamen khas Eropa. Selain tepat di tengah jantung kota Solo, terdapat suatu makam yang tepatnya berada di perbatasan antara Solo dan Sukoharjo. Konon, pada zaman dahulu, di sini adalah tempat pemakaman dari peliharaan-peliharaan raja. Pada tahun 1980-an, barulah di sekitar pemakaman dirombak berubah menjadi jalan raya. Lalu tersisalah salah satu makam peliharaan raja, yaitu makam yang berada tepat di trotoar jalan raya antara Solo dan Sukoharjo. Kira-kira kalian pada tahu nggak ya, hewan peliharaan apa yang dimakamkan di sini? Oh ya, di yang Solo Baru saya tahu sedikit tentang makam itu. Di situ setahu saya adalah makam hewan peliharaan dari PB keberapa gitu. Itu yang saya tahu. Mungkin dari dulu emang sudah dimakamkan di situ. Terus karena berjalannya waktu, karena tuntutan dari era modern juga, di situ dibangun jalan, maka tetap di situ tetap diadain ada kuburan. Pernah lihat sih ada makam sih. Ya kurang tahu, kurang paham juga sih. Enggak. Sama mas, nggak tahu kalau soal itu mas. Kalau yang di Solo Baru saya kurang tahu ya.
Mungkin jarang lihat atau nggak ngelihat. Saya malah nggak tahu semuanya mas kayaknya, soalnya nggak pernah lihat, soalnya kan tadi masnya bilang kecil ya, jadi nggak pernah kelihatan aja mas. Makam tersebut konon ternyata merupakan kuburan salah satu kucing kesayangan Raja Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu Pakubuwono ke-10. Sedangkan nama kucing yang dimakamkan itu adalah Nyai Tembong, seekor kucing candramawar betina. Jadi pada zaman dahulu, lokasi tersebut adalah makam khusus hewan peliharaan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun, hanya kucing tersebutlah yang dimakamkan dengan nisan atau kijing. Seperti makam manusia pada umumnya, makam ini menghadap ke utara dan ke selatan dan ditandai oleh dengan aksara Jawa di sisi selatan. Melalui keraton dan makam-makam tersebut, warisan budaya Kasunanan Surakarta terus hidup dan menjadi bagian integral dari identitas kota Solo. Tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari masa lalu memberikan warna dan karakteristik unik bagi kota ini, menjadikannya salah satu pusat kebudayaan Jawa yang paling penting dan berpengaruh hingga saat ini. Gimana? Sekarang udah pada ngerti kan? Makam-makam yang sering kita lalui ini ternyata makam-makam yang sangat legend. Jadi kita harus terus melestarikannya agar sejarah dan budaya di kota ini tetap terjaga. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dah.